Siapa nih yang masih memantau real count perhitungan suara KPU? Nah, pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka unggul pada perhitungan sementara real count KPU. Dengan begitu, hingga saat ini Prabowo Gibran kemungkinan dapat memenangkan Pilpres dan Wapres 2024 RI selanjutnya. Nah, walaupun belum resmi nih, tetapi sudah terdengar desas-desus soal mega proyek dunia yang akan membanjiri Indonesia, dampak dari terpilihnya Prabowo Gibran. Kira-kira apa saja ya? Pengaruh kemenangan Prabowo Gibran sangat kuat di sektor ekonomi. Kepercayaan investor pada Prabowo Gibran sangatlah besar, dapat dilihat di sini meskipun hasil kemenangan baru dari hasil quick count, namun efek Prabowo Gibran telah bikin 7 saham meroket dan membuat IHSG cetak rekor setelah berada di level tertinggi terpantau melonjak setelah hasil perhitungan cepat atau quick count menunjukkan bahwa pasangan calon nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul. Nah, dilansir dari beragam media nih, para pemimpin negara pun kini sudah merapat ke Prabowo. Terbukti beberapa di antaranya sudah mengucapkan selamat dan mengakui kemenangan Prabowo Gibran, seperti Australia, Singapura, Malaysia, dan Sri Lanka. Bahkan Presiden Rusia pun ikut memberikan ucapan selamat. Nah, yang terbaru, Cina akan menjalin kerjasama besar dengan Prabowo Gibran untuk meneruskan proyek-proyek strategis yang selama ini sudah dijalankan oleh pemerintahan Jokowi dengan Cina. Kedepannya, proyek Indonesia-Cina akan makin masif di tanah air, termasuk industri otomotif untuk menuju Indonesia maju sesuai rencana dan wacana emas pada tahun 2045. Gas, gas, gas! Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terpantau unggul dalam hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei maupun saat ini di situs portal KPU. Indeks harga saham gabungan berakhir hijau pasca Pilpres 2024 sambut kemenangan pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yang menghapus tekanan politik dan memberikan kejelasan keberlanjutan kebijakan pimpinan sebelumnya. Menurut data Bursa Efek Indonesia, IHSG satu hari pasca Pilpres 2024 berakhir di zona positif, melonjak 1,30% ke 7.303,28. Sebagai catatan, walaupun di closing menyusut, ISGH sempat meroket lebih dari 2% menuju 7.362,68. Positif bukan? Di sisi lain nih, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyampaikan harapannya agar Indonesia bisa menjadi negara produsen mobil dan juga kapal yang terbesar di dunia. Prabowo menilai keberhasilan awal dalam merintis produksi Jeep buatan Indonesia yang diberi nama Jeep Maung dengan kandungan komponen dalam negeri mencapai 73% menjadi pijakan untuk lebih jauh mengembangkan industri otomotif di Indonesia. Dia juga bercita-cita agar kedepannya Indonesia tidak hanya memproduksi mobil Jeep, tetapi juga mobil sedan, pick-up, truk, dan juga motor. Tidak hanya itu saja loh, Presiden Republik Indonesia terpilih ini juga berharap nih agar Indonesia dapat merintis produksi TV, pesawat terbang, kereta api, kapal, dan sejumlah barang lainnya. Mantan menantu Presiden Soeharto ini pun berkomitmen untuk menciptakan pangan kerja secara besar-besaran dan menyediakan pendidikan yang memadai guna mendukung generasi penerus bangsa, sehingga dapat memajukan Indonesia melalui pembangunan industri pendidikan dan kemandirian nasional. Prabowo menegaskan komitmennya untuk ingin membawa Indonesia menjadi negara industri yang berkembang dan bukan sekedar negara pasar saja. Menurut dia nih, Indonesia memegang kekayaan sumber daya alam melimpah, di antaranya batu bara, nikel, dan kelapa sawit. Di sisi lain, program Jokowi termasuk IKN bakal lanjut jika Prabowo Gibran resmi menang, di antaranya hilirisasi tambang, sertifikasi lahan, pembangunan ibu kota Nusantara, perpanjangan kereta cepat Jakarta-Surabaya, dan proyek jalan tol yang belum selesai di era pemerintahan. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Agung Wicaksono mengatakan, setelah kontestasi pemilu 2024 digelar, pihaknya kebanjiran minat calon investor. Banyak nih calon investor yang berencana untuk melakukan kunjungan ke IKN. Agung mengatakan saat ini pihaknya telah mengantongi 357 letter of intent alias minat investasi dari calon investor lokal hingga mancanegara. Adapun salah satu pihak asing yang baru menunjukkan ketertarikannya adalah Jepang dan Kazakhstan. Kemudian ada beberapa negara dari Eropa yang memang oleh Pak Presiden untuk menarik investor asing, terutama dari Timur Tengah.
Di sisi lain, Agung sendiri menyambut baik hasil quick count yang menunjukkan perolehan Prabowo Gibran unggul hingga kemungkinan pemilu 1 putaran. Nah, menurutnya nih, hal ini juga akan berdampak baik bagi investasi di IKN. Pemilu kan memang hasilnya saat ini masih berupa quick count, jadi kita masih tunggu hasil real count yang masih berjalan. Tapi bagi IKN dan bagi para investor, secara keseluruhan, dulu kita sering dengar kata lebih cepat lebih baik, ujar Agung. Jadi yang penting hasil yang memberikan kepastian untuk investasi ini yang terbaik. Dan yang paling membanggakan adalah pemilu ini berjalan dengan damai, berjalan dengan lancar, sehingga bagi investor ini menjadi sesuatu yang menambah kepercayaan, sambungnya. Dan sudah tidak terbilangkan beberapa proyek mega dahsyat yang siap membanjiri Indonesia setelah terpilihnya Prabowo Gibran.